يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa dan biasa di luar. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Masjid, Ustaz perangkatnya, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para haji, para haja, hadirin semuanya, wal hadirat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Kita semuanya sama di hadapan Allah SWT. Yang membedakan hanyalah takwa kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Hadirin wal hadirat jemaah masjid muhajirin yang dimuliakan Allah, judul tausiah kita pada pagi hari ini tentang adab-adab salat berjamaah. Jadi di antara adab-adab salat berjamaah ini adalah ketika dari rumah memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang seindah mungkin, ya, wabil khusus kepada bapak-bapak. Nah, kalau ibu-ibu pakai mukena, ya. Wabil khusus kepada bapak-bapak hendaknya memakai pakaian yang indah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Di sini tidak disebutkan yang paling indah, tetapi yang indah. Bahasa kitanya yang pantas, yang baik, yang kira-kira apa? Di antara pakaian itu ada yang pakaian oncak, ya, pakaian yang menjadi pakaian yang kira-kira ya bersih, kemudian enak dipandang. Nah, seperti itu. Ini wabil khusus ketika di masjid atau ketika berjamaah. Jangan sampai umat Islam itu dipandang kumuh, umat Islam itu dipandang kotor dan lain sebagainya, tidak rapi. Nah, ternyata Allah memerintahkan kepada kita agar setiap berjamaah di masjid itu menggunakan pakaian yang indah. Ini bukan kata saya, bukan kata pengurus masjid juga. Ini adalah kata Allah, firman Allah. Saya ulangi lagi, dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Kalau di rumah mungkin yang penting bersih, ya. Tapi kalau di masjid ada nilai lain, karena di situ ada syiar. Ya, seperti kita berhaji, pakai pakaian ihram yang sebelah kanan pundak ini dibuka. Ini merupakan syiar. Kalau seandainya tidak dibuka, sah hajinya, tetap sah hajinya itu. Tapi kenapa dibuka?
yang sebelah kanan ditampakkan, ini merupakan syiar. Jadi wong Islam itu bukan kerdil, tapi banyak juga yang punya otot, banyak juga yang kuat saya itu kira-kira ya. Al mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Semuanya dicintai. Tapi ketika kuat dalam fisik, kuat dalam ekonomi, kuat dalam ketahanan keluarga, itu lebih dicintai oleh Allah SWT. Ya, jadi orang mukmin itu tidak boleh malas-malas. Dia ada target, ya, ada visi, ada misi. Dalam hidup ini ada visi, ada misi, ada gizi. Kalau tidak katik gizi, tidak berjalan visi misi. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, selain daripada memakai pakaian yang bagus, sebisa mungkin memakai parfum atau memakai minyak wangi yang tanpa alkohol. Jadi kita itu dianjurkan rapi, bersih, indah, wangi. Ya, Pak ya? Apalagi ibu-ibu. Nah, ini apalagi ibu-ibu ketika melayani suami. Catatannya ketika melayani suami, bukan ketika kondangan, bukan ketika di luar. Yang memakai pakaian indah dan rapi, menarik dan wangi itu ketika melayani suami. Pak ya, urusi suami. Ya, kalau suami tidak diurusi, agak diurusi tetangga, diurusi yang lain. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jadi pakaian yang rapi, yang indah, pakaian yang wangi, badan yang bersih menyebabkan kehusukan sholat. Nah ini tujuannya itu. Jadi kalau di samping kita itu kawan kita tuh baunya wangi, ya kan? Kemudian bersih, kita yang berada di samping enak, nyaman. Nyaman enggak kira-kira? Nyaman, lebih khusyuk. Ya. Samalah cak kita dilayani oleh istri. Dilayani oleh istri itu kira-kira baunya apa? Bau bawang misalkan, bau pete, bau jengkol misalkan. Ya, pas nguap itu berapa meter masih terasa. Nah, apalagi menghadap Allah. Menghadap Allah ini kalau bisa yang bau-bau itu dihindari. Ya, terlebih dahulu memakai siwak, ya. Kalau memungkinkan, kalau tidak di rumah bersikat gigi. Jadi posisi badan kita bersih, memakai pakaian yang indah dan wangi. Nah ini termasuk ketika orang meninggal dunia, ya, jenazah itu diberikan wangi-wangian karena malaikat senang dengan yang wangi. Ada wangi yang dari luar, ada wangi yang dari dalam. Kalau Bapak Ibu ingin jasadnya wangi, ya, biasakan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Insyaallah, makasih ya. Insyaallah ada dalam hadis itu, kalau membiasakan diri membaca surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, itu sebelum tidur, maka nanti jasadnya akan wangi. Jadi ada wangi yang dari dalam, ada wangi yang dari luar. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, adab sholat berjamaah di masjid itu berwudu. Yang kedua, berwudu di rumah. Apa ibu-ibu? Kedengeran? Kedengeran enggak? Iya ya. Yang kedua apa? Berwudu di rumah. Yang pertama tadi pakai pakaian yang bagus, kemudian wangi, bersih, rapi, tapi tidak perlu tidak harus mandi, bukan tidak perlu, tidak harus mandi. Ya, karena
ada sebagian bapak ibu ini di luar, bukan di masjid ini, dia setiap kali nak sholat tuh nak mandi dulu. Ya, tidak harus mandi kalau badannya bersih atau badannya tidak kena najis, tidak sedang junub, tidak harus mandi. Karena kalau mandi terus ini bisa merepotkan. Ya, yang penting ya dalam sehari itu berapa kali, itu 3 kali apa 2 kali mandinya setiap ke masjid kalau bisa ya bersih. Kalau sudah bersih bisa langsung pakai pakaian yang indah dan bagus. Kalau belum bersih giginya sikat gigi dulu. Kalau seandainya sudah bersih nak ditambahi lagi dengan siwak, itu lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua, berwudu di rumah. Nah, saya bacakan hadisnya biar lebih kuat lagi, biar lebih yakin lagi. Kenapa harus wudu di rumah? Bukan harus ya, tetapi disunahkan berwudu di rumah. Kenapa harus atau disunahkan berwudu di rumah? Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1553. Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat qudwatahu ikhdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Yang artinya, barang siapa yang bersuci, berwudu dari rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah dari rumah Allah atau masjid untuk menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah, maka kedua langkahnya itu akan dihitung sebagai amal pahala. Yang satu langkahnya menghapuskan dosa, yang satu langkah lainnya akan mengangkat derajatnya. Nah ini, jadi usahakan Bu, yang di belakang usahakan wuduknya di rumah. Bapak-bapak wuduknya di rumah. Kenapa? Karena kalau berwuduk di rumah itu ada nilai tambahan, nilai plus. Setiap langkah itu dihapuskan dosa. Langkah berikutnya diangkat derajat di sisi Allah. Nah ini mungkin berbeda dengan yang berwuduk di masjid atau tidak berwuduk dari rumah. Karena penjelasannya begitu. Penjelasannya begitu, barang siapa yang berwuduk dari rumah. Nah ini, barang siapa yang berwuduk dari rumah, setiap langkahnya dihitung 2. 1 menghapuskan dosa, 1 mengangkat derajat. Itu yang nomor 2 ya. Yang nomor 3-nya kalau nak sambilan minum tidak apa-apa. Sambil minum, sambil makan ya, tidak apa-apa ya. Ya. Minum dulu kita, biar adil ya. Ya, itu yang nomor 3 minum tadi itu tambahan itu. Kemudian yang berikutnya nomor 3 urutan adab masjid tadi, selama di perjalanan menuju masjid ya, banyak-banyak ngucap. Bu, banyak-banyak apa? Ngucap, cap. Banyak-banyak nyebut. But ya. Ya, ngucap kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu antara lain ngucap istighfar, ya. Ucap istighfar, apa Bu istighfar? Ya, astaghfirullahal azim, bukan astaghfirullahu, bukan. Yang benar astaghfirullahal azim. Aku mohon ampun kepada Allah. Berarti Allahnya sebagai objek. Objek dalam bahasa Arab disebut maf'ul. Maf'ul harus fathah harokatnya. Jadi astaghfirullahal azim. Aku mohon ampun kepada Allah. Kalau dibalik astaghfirullahu bukan ha,
itu artinya Allah yang minta ampun dengan kita. Terbalik. Karena Allah sebagai maf'ul kalau menjadi hu, sebagai fa'il, sebagai subjek. Jadi yang benarnya astaghfirullahal azim. Jadi banyak-banyak nyebut. Yang lain misalkan sholawat, ya Allahumma sholli ala, ya makai sayyidina boleh, tak makai boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengapa makai sayyidina boleh, tidak makai juga boleh? Kalau makai berarti sebagai tambahan penghormatan. Walaupun tidak makai sayyidina, nama Muhammad itu sudah terhormat karena makna Muhammad itu terpuji, maknanya itu sudah terpuji. Memang Allah lah tahu, Allah Maha tahu. Wong manggil makai sayyidina silakan, tidak makai sayyidina juga sudah terpuji, sudah mulia karena makna Muhammad itu terpuji maknanya itu. Jadi silakan di perjalanan itu baca selawat, ya. Kemudian baca apa lagi? Misalkan kalimat-kalimat thayyibah, istighfar, sholawat, apalagi misalkan tahlil. Apa tahlil? La ilaha illallah. Itu tahlil namanya. Kalau tahlilan, beda tak tahlil dengan tahlilan? Kalau tahlil cuman sekali, la ilaha illallah, dibaca berselang. Tapi kalau dibaca berkali-kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu namanya apa? Tahlilan. Kalau yang dibaca la ilaha illallah tahlil, kalau dibaca dibaca terus-menerus namanya tahlilan. Nah, itu Bu ya. Jadi selama dalam perjalanan dari rumah menuju masjid, ya, bacalah bacaan kalimat-kalimat thayyibah atau doa. Kalimat thayyibah tadi diantaranya istighfar. Ya. Jadi Bapak Ibu, di belakang ibu-ibu ada di masjid lain yang kami suruh baca istighfar, dia memang maconian. Baca istighfar, 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 istighfar. Coba baca salawat, 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 salawat. Itu istilah ya. Jadi selama dalam perjalanan membaca doa atau membaca kalimat-kalimat thayyibah yang baik. Ya, kemudian berdoa. Misalkan salah satu doanya, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura. Ya Allah, jadikanlah hatiku ya bercahaya, berikanlah cahaya di dalam hatiku. Ya Allah, berikanlah cahaya dalam pandanganku. Ya Allah, berikanlah cahaya dalam pendengaranku. Ya, itu diantara doanya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura. Panjang itu, tapi antara lain mah itu. Kalau dibaca sampai situ baik juga tidak masalah. Ya Allah, berikanlah cahaya dalam hatiku, berikanlah cahaya dalam pandanganku, ya, berikanlah cahaya dalam pendengaranku. Karena yang maksud ma'rifatullah itu kita mengenal Allah, cahaya Allah yang ditanamkan ke dalam hati, ke dalam pendengaran, ke dalam penglihatan. Ya. Ketika masuk masjid, ya, melangkahkan kaki ke kaki kanan, keluar makai kaki kiri. Ada doanya ketika masuk masjid. Kadang-kadang juga sebagian ditempel atau dibuat kaligrafi di atas pintu masuk masjid. Apa bunyinya? Masuk dengan keluar itu beda. Kalau masuk minta rahmat, kalau keluar minta rizki. Kalau masuk masjid kita minta rahmat, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid karena kita nak begawi, karena kita nak mencari rezeki, nak mencari nafkah. Keluar masjid itu kita minta rezeki. Allahumma ftahli abwaaba min
Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon fadilah atau mohon keutamaan, mohon anugerah, mohon rizki darimu ya Allah. Jadi waktu masuk masjid minta bukakan pintu rahmat, waktu keluar masjid minta bukakan pintu rizki. Tapi kita nih jarang ya, galak lupa. Jangankan doa masuk masjid keluar masjid, nama penceramah be lagi lupa. Padahal namanya tuh mirip dengan wakil presiden dulu ya. Tidak apa-apa, berarti memang semakin tua gitu nih semakin banyak pikiran. Ya, mikir kegawian, mikirkan anak ya yang nak kawin, ya, mikir ke bini. Ada tak yang mikir ke nak nambah lagi? Ujian itu, ujian. Yang bapak-bapak ujiannya pengen berbagi, yang ibu-ibu ujiannya kepengen nak dia tulah, nak suami sikok tulah itu ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik. Jadi dari rumah tadi sudah masuk masjid. Pas masuk makai doa Allahumma ftahli atau doanya tadi Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu. Nah, selama kita masuk di masjid itu ya, misalkan waktu kita masuk ada yang sedang sholat, jangan melewati wong yang sholat. Jangan melalui di depan wong yang sholat. Ya. Karena ada hadisnya itu. Kubacakan hadisnya. Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Itu dalilnya, hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nomor hadis 510, dan di Muslimnya nomor hadis 1132. Artinya, seandainya orang yang akan lewat di depan orang yang sedang sholat tahu dosanya, mengerti dosa yang akan ditanggungnya, maka dia lebih memilih untuk berhenti. Walaupun berhentinya itu selama 40 tahun. Itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang sholat. Kenapa? Karena waktu kita sholat itu hakikatnya kan kita menghadap Allah. Hakikatnya sholat itu kita dialog dengan Allah. Ya, kalau dialog itu berarti berhadapan. Karena itulah di dalam surat Al-Fatihah yang wajib dibaca waktu sholat, dia langsung dialog. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah. Kita ngomong hanya kepadamu lah ya Allah. Berarti seolah-olah Allah ada di hadapan. Nah, kita berdialog dengan Allah, kita lagi khusyuk seperti itu, tiba-tiba ada yang lewat di depan kita. Nah, inilah yang menyebabkan dosa bagi orang yang lewat di depan orang yang sholat. Nah, tapi ini ada tapinya. Kalau misalkan dia lewat di depan tapi jaraknya jauh, tidak apa-apa. Nah, contoh ya. Nah, dia sholat di situ, sholat di situ. Nah, ini kan batasnya ini, batasnya ini. Kalau wong lewat itu dari sini tidak masalah, berarti dia ada batas. Lebih bagus lagi sebenarnya kalau di masjid-masjid lain, tidak tahu di sini ada apa belum, dia ada satarnya. Ada satarnya itu ada pembatasnya. Pembatas papan kecil ya. Papan kecil ya model cak meja belajar itu tapi miring. Di depan dia sholat di sini. Nah, khawatirnya, takutnya, agak kalau ada yang tidak ngerti dia
lewat. Kalau dikasih pembatas ini bisa jadi dia lebih paham. Nah, jadi yang tidak boleh lewat itu yang batas ini. Di depan dia sujud, ya. Di tempat dia sujud tidak boleh dilewati. Kalau misalkan dia berdiri di situ, kira-kira di sinilah, jangan sampai lewat di sini. Lewat di depan sini boleh. Nah, kalau dia masih maksa lewat, ya, kita sholat, ya, ada yang datang masih maksa lewat, maka kita mah ini. Nah, ya. Di sini kalau dia dari sebelah kanan, kalau dia dari sebelah kiri, mah ini. Nah, itu bukan aku yang ngasih tahu. Itu ada hadisnya tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jangan sampai ada yang lewat di depan kita sholat. Ya, karena dosanya besar itu. Kalau seandainya dia tahu, lebih baik berhenti 40 tahun daripada lewat di depan wong sholat. Kalau misalkan kita mah ini kan dia masih nerabas, dia masih lanjut, tidak apa-apa, berarti kita sudah lepas kewajiban kita. Biarlah kalau misalkan dia dia masih nak lewat. Ya jangan sampai kita misalkan dia kau ini ngapo nak lewat depan aku, batal sholat. Ya. Seperti itu. Jadi memang ada tuntunannya, jangan sampai lewat di depan wong sholat tadi itu. Nanya Pak Ustaz, jadi yang lewat di depan tadi itu dekat Pak Ustaz? Apa? Kalau kita bisa sampai seperti ini, berarti kan dekat dia di depan kita. Tapi kalau dia lewat di saf yang di depannya lagi, kan batas sujud kita kan di sini. Tapi dia lewatnya kan di saf yang depannya lagi. Itu boleh Pak Ustaz? Ya, jadi kalau dia sudah tidak tergapai lagi, jangan dikejar, Pak. Jangan dikejar. Ya. Jadi kalau dia sudah kita tidak lagi terpegang, tidak usah dikejar. Ya. Kemudian yang berikutnya nanti ada ruang tanya jawab ya, insya Allah sampai jam 6. Saya selesaikan dulu. Belum selesai juga, masih banyak ini, tapi yang penting-penting dulu. Nah, ketika sudah masuk, kemudian ada wong yang sedang sholat, jangan melewati wong yang sholat. Kemudian yang utama berikutnya adalah mengambil sop yang paling depan. Yang utama, ini adab-adabnya. Adab-adab itu berarti sunnahnya. Mengambil yang sop paling depan. Yang di belakang imam, usahakan yang bisa menggantikan imam sewaktu-waktu kalau imam batal sholat. Ini, ya. Kemudian merapikan barisan atau merapatkan barisan. Ini kami bacakan hadisnya. Maksud kami itu Bapak Ibu, kalau sudah disampaikan hadisnya ini jangan tersinggung. Ya, kalau misalkan disuruh imam rapatkan dan rapikan barisan, jangan tersinggung karena yang ngomong ini Nabi, karena yang menyampaikan ini Nabi. Nah, ini disebutkan di sini sawu sufufakum fa inna tasbiyatas saffi min tamamis shalah. Nah, ini ya, disebutkan oleh Nabi, rapatkan dan luruskan barisan karena itu termasuk kesempurnaan sholat. Siapa yang ngomong itu? Siapa yang menyuruh rapatkan barisan itu? Ya, yang ngomong imam, tapi hadisnya dari mana? Hadisnya dari Nabi. Nah, kemudian yang sop yang paling depan itu adalah yang, ya, kalau bapak-bapak yang paling bagus di depan. Kalau ibu-ibu yang paling bagus di belakang, tapi jangan berebutan agak nak di belakang. Ya, jadi agak sampai mepet nian ke pintu masjid. Nah, terus ini merapatkan itu maksudnya Bapak Ibu yang merapatkan barisan tadi, kalau bisa antara kaki dengan bahu sejajar, kalau bisa antara kaki dengan bahu sejajar, ya. Tapi kalau seandainya kakinya dilebarkan, ya, kakinya dilebarkannya, maka kita mengikuti kaki.
ya. Jadi misalkan ini, nah kita rapatkan dengan dia. Kalau kita sudah rapatkan dia bergeser, kita sudah rapatkan, dia bergeser. Nah, kita rapatkan lagi, dia bergeser lagi, cukup. Tidak usah diteruskan. Kalau dia bergeser, kita senggol dikit, dia bergeser, dia tidak senang, yang kedua kali kena entam. Ya. Daripada kena entam, sudahlah. Yang penting, ya walaupun tidak bersentuh, tidak apa-apa. Yang penting agak rapat dikit. Baik, sampai di sini kita buka ruang tanya jawab. Silakan.